Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Abdurrahman. Di sini saya akan mempresentasikan UTS Machine Learning saya tentang analisis faktor-faktor attrition pelanggan terhadap layanan kartu kredit pada suatu bank. Oke, yang pertama adalah eh, topik tentang business understanding. Oke, pada business understanding di sini ada definisi permasalahan yang pertama, yaitu ada latar belakang dan urgensi. Bank menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan pelanggan, terutama di lingkungan yang sangat kompetitif. Pelanggan yang meninggalkan bank atau mengalami churn berpotensi mengurangi pendapatan secara signifikan. Ketika pelanggan memutuskan hubungan dengan bank, mereka mungkin membawa portofolio finansial mereka ke institusi lain. Bank perlu memahami faktor-faktor yang menyebabkan churn agar dapat mengurangi angka churn, mempertahankan pelanggan, dan meningkatkan loyalitas. Jadi urgensinya berdasarkan latar belakang tersebut, bank tersebut memiliki permasalahan banyaknya pelanggan ataupun customer yang meninggalkan layanan kartu kredit mereka. Maka dari itu, pelanggan menginginkan bagaimana mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggan tersebut meninggalkan layanan kartu kreditnya. Yang kedua, ada identifikasi permasalahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, di sini ada tiga identifikasi permasalahan bisnis. Yang pertama, kerugian finansial. Churn berkontribusi pada hilangnya pendapatan bank. Jadi, ketika banyaknya pelanggan yang meninggalkan layanan kartu kredit, otomatis pendapatan bank tersebut berkurang. Yang kedua, ada biaya akuisisi. Mendapat pelanggan baru lebih mahal dibandingkan mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Jadi, ketika pelanggan yang sudah ada meninggalkan layanan kartu kredit, ketika bank ingin mendapatkan pelanggan baru, maka biayanya akan lebih mahal. Yang ketiga, ada citra dan reputasi. Tingkat citra yang tinggi bisa menandakan kepuasan pelanggan yang rendah. Ketika banyak pelanggan yang meninggalkan layanan kartu kredit, otomatis publik akan menilai bank tersebut memiliki reputasi dan citra yang sangat buruk, yang sangat rendah. Oke, yang selanjutnya ada asumsi, kebutuhan, dan limitasi. Yang pertama ada asumsi. Data yang tersedia dapat menunjukkan pola atau karakteristik yang relevan untuk mengidentifikasi churn. Jadi bank di sini menyediakan data yang memungkinkan data tersebut bisa menunjukkan pola ataupun karakteristik untuk permasalahan uh, churnnya para pelanggan. Yang kedua ada kebutuhan data. Data yang mencakup riwayat transaksi, profil demografis, interaksi dengan layanan pelanggan, dan preferensi produk. Jadi kebutuhan data tersebut diinginkan bisa menganalisis ataupun mengidentifikasi pola dan karakteristik ataupun faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi si pelanggan tersebut meninggalkan layanan kartu kredit. Yang ketiga ada limitasi. Kemungkinan data tidak lengkap ataupun mengandung noise yang bisa mempengaruhi kualitas identifikasi pelanggan ditambah dengan faktor eksternal yang sulit untuk diukur. Jadi batasannya mungkin ketika data yang memiliki data yang noise ataupun duplikat dan sebagainya bisa mempengaruhi analisis dari data tersebut. Terus ditambah lagi dengan adanya faktor eksternal yang sulit untuk diukur. Oke, yang selanjutnya ada tujuan proyek. Yang pertama, tujuan bisnis. Analisis ini memberikan pemeriksaan menyeluruh terhadap data pelanggan untuk memahami karakteristik dan perilaku mereka, dengan tujuan meningkatkan retensi pelanggan dan mengoptimalkan strategi pemasaran bagi perusahaan jasa keuangan. Dataset ini mencakup atribut yang beragam seperti informasi demografis, status keuangan, dan matriks hubungan pelanggan. Dengan memanfaatkan data ini, dapat dilakukan identifikasi faktor kunci yang mempengaruhi atrisi pelanggan dan mengembangkan intervensi yang ditargetkan untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Berdasarkan deskripsi tersebut, analisis ini bertujuan untuk satu, menurunkan tingkat churn pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor utama yang mempengaruhi churn. Yang ketiga, menyusun strategi retensi ataupun strategi intervensi. Oke, yang kedua ada tujuan analisis. Yang pertama, identifikasi faktor utama. Menentukan fitur-fitur utama seperti jumlah kontak dengan layanan pelanggan dalam 12 bulan terakhir, kategori kartu, jumlah bulan tidak aktif, dan kategori pendapatan yang memiliki korelasi tinggi dengan attrition pelanggan. Yang kedua, ada segmentasi pelanggan. Membantu dalam mensegmentasi pelanggan berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi kemungkinan mereka untuk berhenti menggunakan layanan. Ini bisa digunakan untuk menyusun strategi retensi yang lebih efektif. Yang ketiga ada strategi retensi.
Ingin menginformasikan strategi retensi pelanggan dengan fokus pada faktor-faktor yang dapat diubah atau ditingkatkan untuk mengurangi tingkat attrition ataupun mengurangi tingkat pelanggan yang meninggalkan layanan pelanggan. Misalnya, peningkatan layanan pelanggan atau penyesuaian kategori kartu. Yang keempat, ada pengambilan keputusan, membantu manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih tepat berdasarkan analisis data yang telah dilakukan. Oke, selanjutnya ada pertanyaan bisnis. Berdasarkan deskripsi-deskripsi sebelumnya, di sini saya mengasumsikan ataupun menentukan 5 pertanyaan bisnis yang nantinya akan menjadi acuan pengambilan keputusan. Yang pertama, bagaimana melihat faktor apa saja yang paling mempengaruhi terhadap churn pelanggan? Yang kedua, bagaimana melihat tingkat churn pelanggan berdasarkan jumlah hubungan dengan layanan pelanggan dalam 12 bulan terakhir? Yang ketiga, bagaimana melihat churn berdasarkan bulan tidak aktif dalam 12 bulan terakhir? Bagaimana melihat kategori pendapatan yang memiliki tingkat churn paling tinggi berdasarkan bulan tidak aktif dalam 12 bulan? Yang terakhir ada bagaimana melihat kategori kartu apa yang paling banyak dipilih oleh customer yang memiliki kategori pendapatan di atas $120. Yang selanjutnya ada solusi dan perspektif bisnis. Nah, untuk mensolusikan terkait permasalahan tersebut, di sini saya menggunakan 3, yaitu yang pertama ada correlation. Korelasi digunakan untuk melihat hubungan setiap variabel yang terdapat dalam dataset dengan variabel pelanggan yang churn. Yang kedua ada klasifikasi. Klasifikasi digunakan untuk memprediksi apakah si pelanggan ini berisiko churn atau tidak gitu. Yang ketiga ada clustering. Teknik clustering dapat membantu mengidentifikasi segmentasi pelanggan berdasarkan perilaku mereka. Jadi clustering ini digunakan untuk mensegmentasi pelanggan-pelanggan berdasarkan perilaku yang dilakukan oleh pelanggan tersebut. Yang selanjutnya ada analytical approach. Yang pertama ada data cleansing. Di sini data cleansing dimaksudkan untuk memastikan bahwa data bebas dari missing value, outlier, ataupun duplikasi yang dapat mengganggu hasil analisis. Yang kedua ada data preparation. Melakukan normalisasi atau standarisasi pada variabel numerik, encoding untuk variabel kategori, serta fitur engineering untuk mendapatkan variabel baru yang relevan, seperti frekuensi transaksi, usia akun, ataupun rating kepuasan layanan. Yang terakhir ada data understanding. Di sini ada sumber data dan kedua ada analisis data. Sumber data bisa dilihat pada link berikut yang isinya adalah dataset. Dataset ini adalah dataset yang digunakan untuk analisis terkait pelanggan yang banyak meninggalkan layanan kartu kredit gitu. Ini datasetnya. Terus yang kedua ada analisis data. Analisis data dilakukan menggunakan Google Collaboration, di mana Google Collaboration ini eh, mengimplementasikan terkait tentang data cleansing, data preparation sampai dengan analisis ataupun implementasi eh, implementasi solusi yang tadi telah dipaparkan. Dalam analisis data, pertama saya melakukan data preparation dan data cleaning. Setelah itu saya melihat eh, distribusi dari setiap variabel yang terdapat dalam dataset. Lalu saya melakukan exploratory data analysis untuk melihat distribusi-distribusi ataupun perilaku-perilaku dari setiap variabel. Setelah itu saya melakukan korelasi untuk melihat faktor apa saja sih yang berhubungan dengan attrition pelanggan. Lalu setelah itu saya mengimplementasikan model classification terkait untuk memprediksi apakah pelanggan akan eh, akan churn ataupun meninggalkan layanan kartu kredit. Lalu saya mengimplementasikan model clustering untuk mensegmentasi pelanggan-pelanggan berdasarkan perilaku yang dilakukan oleh pelanggan tersebut.
Yang terakhir, saya menjawab business question yang telah tadi saya buat. Yang pertama, how to see what factor most influence customer action. Jadi, bagaimana sih melihat faktor apa saja yang membuat si customer itu meninggalkan layanan kartu kredit. Di sini saya melakukan korelasi. Berdasarkan korelasi yang saya lakukan melalui beberapa variabel yang berhubungan dengan attrition dan attrition flag ataupun dengan pelanggan yang meninggalkan kartu kredit. Di sini ada dua faktor yang paling mencolok. Yang pertama, kontak cons 12 mon dan mon inaktif 12 mon. Jadi maksudnya mon inaktif ini adalah eh, tidak aktifnya pelanggan dalam 12 bulan terakhir. Yang kedua ada kontak kon 12 mon. Di sini maksudnya adalah hubungan ataupun hubungan antara layanan pelanggan dengan si pelanggan tersebut, gitu. Berdasarkan korelasi ini, ya, eh, saya menjawab pertanyaan yang kedua. How to see churn rate by inactive 12 month. Jadi bagaimana sih melihat rate churn pelanggan dalam 12 bulan terakhir. Di sini berdasarkan visualisasinya terdapat churn rate yang paling tinggi adalah churn rate pada 4 bulan tidak aktif. Jadi ketika pelanggan tidak aktif dalam 4 bulan, mereka banyak mengalami churn. Yang selanjutnya, how to see which revenue categories have the highest churn rate based on inactive 12 month. Jadi kategori pendapatan apa yang paling tinggi churn rate-nya dalam 2 bulan dan dalam 12 bulan-bulan terakhir, gitu. Di sini yang paling tinggi adalah kategori income kategori di atas $120 gitu, pada bulan keempat yang warna biru. Maka dari itu dijawablah pertanyaan yang selanjutnya, itu how do you see what card categories are chosen by customer who have an income of 120 plus, gitu. Jadi kategori card apa sih yang dipilih oleh customer yang memiliki pendapatan di atas $120, gitu. Dia, si customer tersebut memilih kategori card blue. Yang terakhir, how to see the customer churn rate based on the number of relationship with customer service in the 12 bulan. Jadi bagaimana sih melihat rate si customer yang churn dengan dengan layanan pelanggan dalam 12 bulan terakhir. Di sini ada pada eh, 6 kali, gitu. Jadi ketika banyaknya si pelanggan yang berhubungan dengan layanan pelanggan, 6 kali hubungan dalam 12 bulan, itu paling banyak asisten baiknya ataupun pelanggan yang mengalami churn-nya, gitu. Gitu, oke. Mungkin sekian presentasi dari tugas saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.